Puji Tuhan, Shalom saudara-saudari, dimanapun Anda berada, salam sukacita dari channel ini, yaitu Panggilan Iman atau Call of Faith. Dan saya selalu bersukacita atau berbahagia karena adanya kebenaran, yaitu perkataan firman Tuhan. Itulah yang menguatkan hidup saya dan juga saudara. Dan saya berterima kasih untuk saudara yang setia mendengarkan channel ini dan juga mendukung channel ini dengan share di setiap sosial media, entah itu Instagram, Facebook, atau TikTok, atau WhatsApp, supaya banyak orang mengalami kasih Yesus dan banyak orang diberkati. Dan saudara, saat ini renungan kebenaran firman Tuhan membahas tentang jangan anti dan menghakimi orang berdosa, tetapi rangkullah mereka dengan kasih Tuhan Yesus. Saya ulangi, jangan anti dan menghakimi orang berdosa, tetapi rangkullah mereka dengan kasih Tuhan Yesus. Tuntunlah mereka, jangan dijudge atau dihakimi atau dituduh selalu. Karena semua orang telah berbuat dosa. Apapun usaha manusia tidak akan bisa menyucikan, menghapus dosa. Tetapi kita bangga, Dia yang dari sorga datang dalam rupa manusia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah dan Dia memberikan teladan yang baik, yaitu Dia datang sampai di titik yang terendah di kehidupan manusia. Dia setia, Dia memberikan teladan sorga, Dia taat, dan Dia sampai mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib bukanlah akhir dari segala-galanya. Bukanlah kekalahan dari segalanya. Tetapi kematian di kayu salib justru kekuatan, kemenangan, keselamatan bagi saya dan saudara yang membuka hati, yang percaya atau beriman. Oleh darahnya kita sudah disucikan, sudah ditebus, dan sudah dibenarkan di dalam Allah yang esa, sorga yang kekal, pemilik kehidupan ini, pemilik dari Sang Pencipta yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saudara, siapapun di sekeliling saudara, orang-orang berdosa, jangan dijauhi mereka. Jangan dihakimi selalu mereka. Minimal, mari kita rangkul, kita ingatkan dengan kasih Yesus. Memang firman Tuhan itu tegas. Firman Tuhan itu penuh dengan teguran. Tetapi tahukah saudara bahwa Alkitab juga mencatat, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Berarti tujuan Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia. Di mana dunia tidak memiliki pengharapan. Dunia berusaha untuk hidup suci, hidup kudus, tapi tidak akan bisa. Karena manusia sudah nature atau gambarnya sudah rusak oleh roh-roh jahat, malaikat-malaikat kegelapan. Tetapi Tuhan datang dalam terang yang mulia, mencari orang-orang yang berdosa. Sehingga orang yang berdosa disucikan, dikuduskan, diampuni, dan diterima dalam sorga, kerajaan yang mulia. Alkitab mencatat, akulah jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Bagian kita, jangan menghakimi orang berdosa, tapi tegur mereka mulai dari 4 mata. Tegur mereka, nasihati mereka, rangkul mereka,
peluk mereka sesama jenis atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Rangkul dia dengan kasih Yesus. Tuntun dia dengan kasih Yesus. Ampuni bahwa setiap kita tidak luput dari kesalahan, dari dosa. Hanya darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Kita tidak perlu cari darah beneran atau cari darah Yesus di kayu salib. Kita cukup beriman karena oleh darahnya yang telah membuktikan. Darah berbicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Tahukah saudara? Di dunia ini hanya 2 kehidupan yang kekal. Saudara mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau hidup sesuai dengan firman-Nya, kau akan diterima di dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah yang kekal. Tapi kalau engkau menolak dia, tidak memberi hidup untuk dia, sekalipun engkau beragama Kristen, atau engkau sebagai pendeta sekalipun statusmu, tapi kalau engkau tidak hidup bagi dia, tidak mengasihi dia, tidak dengan tulus hati melayani dia, kita menolak dia, menyombongkan diri, maka kita pasti mengalami hukuman yang kekal, api neraka bersama dengan setan, dengan iblis dan roh-roh jahat. Hukuman kekal atau api neraka bukan diciptakan untuk manusia, tetapi sayangnya manusia lebih mencintai dosa, lebih mencintai hidup dalam kegelapan. Mata iman atau mata hatinya tertutup dengan dosa. Dan saat ini, saudara yang mau terlepas dari segala ikatan atau belenggu apapun, saya hanya mengingatkan, hanya nama Yesus yang kau terima dengan iman. Hanya darah Yesus yang engkau akui, yang kau terima bahwa darah itulah yang menyelamatkan. Darah Yesus itulah yang menyempurnakan, menguduskan, menyucikan. Bagianmu adalah tetap beriman. Saya percaya spirit atau roh-roh jahat tidak akan membelenggu hidupmu. Dan kehidupan kita selalu pasti diuji selama kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kita ada kekuatan dari sorga, dari Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, sehingga kita bisa menolak. Dan kita tidak mau lagi hidup untuk dosa. Karena dosa hanya menikmati, hanya memberikan kenikmatan sementara, tetapi sengsaranya selama-lamanya. Bahkan setelah meninggal, kita ada di api neraka selama-lamanya. Mumpung belum ketinggalan, mumpung masih hidup, mari kita hidup percaya dalam Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi, saya bukan orang yang sempurna, saya bukan orang yang kebal dengan dosa, tapi saya hidup mau dituntun oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, nyata, pribadimu benar-benar ada. Engkau Allah yang maha besar. Kami orang yang berdosa, apapun usaha kami, perbuatan hebat, kebaikan kami, tidak akan mencapai standar sorgawi untuk kami bisa masuk ke kerajaan sorga. Tetapi Engkau yang lebih dahulu datang, membuktikan cintanya, kasihnya kepada ciptaanmu yang mulia, yaitu manusia. Yang serupa segambar dengan Engkau ya Bapa.
serupa segambar dengan Allah yang hidup, Allah yang esa. Dan Engkau membuktikan sampai memberikan teladan yang terbaik. Ketika Engkau ada di dunia ini, Engkau taat, Engkau menggenapi seluruh hukum Taurat. Engkau menggenapinya dan Engkau setia sampai mati. Dan Engkau sudah membuktikan kasih-Nya melalui diri Tuhan Yesus yang rela mati supaya kami tidak binasa, tidak mengalami hukuman yang kekal. Karena semua jalan dan kebenaran dan hidup hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, dan kami percaya firman-Mu berkuasa bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dan kami mengalami perubahan. Apapun belenggu yang mengikat kebiasaan buruk, apapun namanya, Tuhan Engkau sanggup. Oleh darah Yesus kami beriman. Oleh darah Yesus kami dilepaskan belenggu-belenggu dosa, ikatan-ikatan, kutuk-kutuk nenek moyang. Oleh darah Yesus diputuskan, dibatalkan sampai generasi ketiga dan keempat. Dalam nama Yesus kami dibebaskan, kami terima Sang Juru Selamat kami. Kami hidup baru, kami lahir baru. Kami terima Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, masuklah. Roh Kudus, tinggallah. Roh Kudus, tuntunlah hidup kami. Supaya hidup kami dituntun dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami diberikan hikmat. Kami sudah dibebaskan dari segala spirit, roh-roh yang mengikat, roh-roh yang membelenggu roh manusia, jiwa manusia. Saat ini Engkau dibebaskan. Saat ini Engkau diampuni, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Terima dengan iman-Mu. Terima dengan hatimu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, saya akan bacakan di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tahukah bahwa di dunia ini apapun hukumnya, hukum yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia ini juga, maaf, masih bisa dibeli, masih bisa disogok. Artinya tidak sempurna. Keadilan manusia tidak akan sempurna. Masih membela yang salah. Tetapi hukum yang adil hanya Dia, Sang Raja. Kelak nanti Dia akan memerintah dalam kekekalan. Saat ini Dia belum. Dia sedang menggenapi seluruh firman Tuhan yang tertulis. Tapi akan ada saatnya Dia sebagai hakim yang adil. Tidak ada yang tersembunyi, tidak bisa disogok dengan apapun. Maka dari itu, sebelum kita terlambat, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Buka hati kita, minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Dia menerima kita apa adanya. Alkitab jelas berkata, orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga yang kekal, yang maha tinggi. Tidak akan bisa masuk karena Dia Raja yang kekal. Dia berhak, siapa yang menerima, dan Dia akan persilakan untuk masuk dan menikmati keindahan yang tak terbayangkan, yang tak terlukiskan. Mari saudara, kejar yang kekal itu. Jangan hanya fokus hidup kita, hati kita hanya di dunia ini. Saudara bisa kaya, bisa memiliki segalanya. Tapi jangan sampai kekayaan
Jangan sampai kesibukan, jangan sampai hartamu membuat engkau menjadi stres, membuat engkau jadi terikat. Dan engkau memiliki roh yang sombong, roh yang pelit atau kikir. Tidak akan mendapat kerajaan sorga. Sekalipun saya atau sekalipun kita beragama Kristen, kita tidak mendapat kerajaan sorga. Karena hidup kita adalah hidup dalam dosa. Kita tidak mau bertobat. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita hanya sibuk dengan apa yang ada di dunia ini. Dan saya mengingatkan, saudara tidak salah memiliki harta, memiliki uang yang banyak, apapun kedudukan saudara. Tapi jangan sampai hidup kita menjadi sombong, lupa terhadap Sang Pencipta. Ayat selanjutnya dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak adil, orang yang kompromi dengan kejahatan, orang yang menyimpan kesalahan, kejahatan, atau orang yang melakukan hal-hal yang tersembunyi apapun dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, orang yang tidak adil tidak akan bisa masuk dalam kerajaan yang kekal. Berarti mari kita datang kepada Tuhan, diingatkan 2 kali, tidak akan mendapat kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan yang mengikat manusia, yang terbelenggu roh jiwanya, terbelenggu dengan pesta pora, terbelenggu dengan pergaulan bebas, seks bebas, terbelenggu dengan narkoba, dengan perzinahan, perselingkuhan. Saudara, semua itu tidak akan mendapat kerajaan sorga. Sekalipun diri saudara pendeta, sekalipun diri saudara beragama Kristen, bukan berarti keselamatan kita hilang. Tidak, keselamatan tidak akan hilang. Tetapi kerjakanlah apa yang sudah kita terima dari sorga, dari Tuhan Yesus, dari teladan Tuhan Yesus. Yang kita sudah terima, jangan dirusak lagi hidup saudara. Jangan sengaja dirusak lagi oleh hidup saudara. Karena begitu banyak godaan, ujian, begitu banyak cobaan. Jangan sampai kita terseret arus dunia lagi. Saudara, marilah datang kepada Tuhan Yesus. Bagian kita adalah jangan anti, jangan menjauhi, jangan menghakimi orang-orang berdosa. Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan membenci dosa, bukan benci orangnya. Tapi kalau orangnya tidak mau bertobat, siap menerima hukuman yang kekal. Bagian kita datang kepada Tuhan, minta ampun, minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Siapapun saudara, latar belakang kehidupan saudara, agama apapun, saat ini saya mau tawarkan, mau ingatkan, Dia yang datang dari sorga, Dia Sang Pencipta, Dia datang dalam namanya Yesus Kristus. Dan Dia sudah membuktikan cintanya
yaitu dia rela mati supaya kita tidak mati, dihukum di api neraka. Hanya satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat selanjutnya dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ya, kita hidup dahulu demikian. Jatuh dalam dosa yang demikian. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ketika kita sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita, Roh Kudus yang menuntun kita, menyertai kita selama kita ada di dunia ini, supaya kita tidak jatuh terus dalam dosa, dalam belenggu yang mengikat hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Sebelum terlambat, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil hidup kita. Kapan kita meninggal, tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu diri saya kapan dipanggil Tuhan. Tetapi Tuhan menerima kita. Tuhan menerima saya, orang yang berdosa ini. Sehingga kuasa dosa yang dulunya, contoh, dulunya saya durhaka, saya pembangkang, saya berontak terhadap orang tua, tidak taat. Tapi ketika saya menerima Tuhan Yesus, lewat waktu demi waktu, proses demi proses, saya mulai disucikan, dipulihkan. Bukan kuat gagah saya, tapi karena ada kuasa Tuhan yang saya sudah terima. Lalu saya dituntun dengan firman-Nya. Hidup saya disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Dan satu-satunya juru selamat, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. Jangan keraskan hatimu, Dia menerima engkau apa adanya. Dia mengasihi engkau, Dia mengasihi kita orang yang berdosa. Jangan makin jauh. Kalau kita makin jauh, makin terpuruk saudara. Betul, makin terpuruk hidup saudara. Tapi Dia menerima kita apa adanya. Alkitab dalam kitab Matius, Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadaku. Marilah, Tuhan sudah ajak kita. Tuhan menerima kita, dosa apapun kita. Dosa kita yang begitu merah seperti kain. Seperti kain yang begitu kotornya. Akan sanggup diputihkan seperti salju, seperti bulu domba. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, jangan keraskan hatimu. Tuhan menerima engkau. Tuhan bisa membebaskan engkau. Selama engkau komitmen dengan Tuhan. Kau tidak menolak Dia. Kalau kita sudah menerima Dia, ingat, selama masih hidup, selalu ada godaan, ada ujian. Tapi kita bisa menolaknya. Maaf, saya tidak mau lagi hidup demikian. Segala ikatan-ikatan, entah itu narkoba, minuman-minuman keras, pemabuk, pencuri, pemfitnah, judi, percabulan, apapun namanya, tidak akan mendapat bagian sorga. Banci atau bencong, saat ini siapapun saudara, bertobatlah. Tuhan menerima engkau. Masih ada kesempatan. Jangan keraskan hatimu. Jangan beri peluang di hidupmu. Jangan beri peluang setan membujukmu, mengintimidasi pikiran,
pikiran kita sendiri. Tapi berkatalah demikian, dalam nama Yesus, segala intimidasi setan tidak merasuki, tidak menguasai pikiranku dan hatiku. Aku mau terima Yesus sebagai Tuhanku. Dia sanggup membebaskanku. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kelegaan, kelepasan, kebebasan untuk engkau diterima sebagai anaknya, bukan sebagai budak dosa lagi. Ayat selanjutnya 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang diampuni Tuhan, orang yang dibenarkan Tuhan, hidupnya pasti mengalami ketenangan. Ada damai sejahtera yang kita terima. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Digambarkan seperti kuk. Hewan, kedua hewan ditaruh alat atau sapi di sawah untuk membajak. Pada zaman dahulu menggunakan hewan untuk membajak. Tapi sekarang sudah ada mesin. Kuk yang dipasang oleh Tuhan itu ringan. Artinya bebannya Tuhan. Kita taati. Kita mau ikuti. Dan kita diberikan yaitu kelepasan. Tuhan bebaskan kita. Tuhan angkat beban kita. Diganti dengan kasih Tuhan. Itu saja yang saya bagikan. Tuhan mengasihi saudara. Siapapun di keliling saudara atau di sekeliling, entah itu keluarga, entah itu orang-orang yang terdekat dengan saudara, marilah ingatkan mereka. Marilah ajak mereka. Kalau mereka menolak, doakan mereka. Dimanapun Anda berada, bawa mereka dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan dengan kata-kata sederhana, Tuhan mendengar dari sorga. Dia menerima kita, Dia mengampuni dosa kita, dan Dia menjadikan hidup kita berarti. Jangan takut, jangan ragu, jangan gelisah, jangan bimbang. Percayalah, Tuhan itu hidup. Tuhan mengasihi saudara, apapun dosa saudara. Semerah apapun, sehitam apapun dosa saudara. Kalau saudara datang dan bertobat, hidup dalam Tuhan, Tuhan menerima saudara. Dan saat ini saya akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami tidak mau dihukum di api neraka, tapi tuntun kami dengan Roh-Mu. Kami terima Engkau, Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami. Ampuni perbuatan kami. Bebaskan dari segala belenggu. Belenggu-belenggu setan. Intimidasi setan, godaan-godaan. Godaan daging ya Tuhan. Keinginan-keinginan nafsu daging, nafsu dunia. Dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus kami dikuduskan. Kami dibenarkan. Lepaskan kami dari ikatan merokok. Lepaskan kami dari ikatan judi. Lepaskan kami dari ikatan penipu. Berbohong. Sombong. Keangkuhan. Lepaskan kami dari segala jerat narkoba. Tuhan, lepaskan kami dalam nama Yesus. Segala pikiran-pikiran kotor, segala perbuatan selingkuh, berzina dengan siapapun, dalam nama Yesus, ampuni kami Tuhan. Sifat yang salah, kami mau tetap jadi apa adanya. Laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Dalam nama Yesus, lepaskan dari roh-roh jahat yang membelenggu roh manusia, yang membelenggu jiwa manusia. Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Hampiri mereka, lawat mereka ya Tuhan. Ampuni mereka. Dalam nama Yesus. Ya, terima kelepasan dari Tuhan. Terima kebebasan dari Tuhan. Tuhan memberi hidup yang baru.
rohmu akan mengenal Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jiwamu akan diubahkan, dipulihkan. Akan mendapat ketenangan. Hati yang baru, hati yang tenang, pikiran yang baru. Tuhan urapi pribadi kami masing-masing. Tuhan tolong keluarga kami. Kalau ada keluarga kami yang berdosa, yang terikat dengan apapun, Tuhan ampuni, bebaskan oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus yang kami terima menyucikan, menyembuhkan, memulihkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha, anak-anak, dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara, doa orang benar dan kita terima firman Tuhan dengan iman kita, maka kita sudah mengalami kesembuhan, pemulihan, dan kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Apapun godaan saudara, jangan ikuti, tolak dia di dalam nama Yesus. Katakan, saya tidak mau lagi hidup untuk hal-hal dosa. Saya mau hidup bagi Tuhan. Mau hidup jadi terang, jadi dampak bagi orang lain. Tidak ada ruginya. Saudara berubah, saudara bersaksi, menceritakan perubahan hidup saudara, dan pengharapan yang tidak akan hilang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.